السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keamanan, sehingga alhamdulillah kita bisa masih duduk di majlis al-ilm. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk tanda Allah menginginkan kita atau kepada kita kebaikan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan di dalam agama. Dan salah satu cara kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajarinya, duduk di majlis al-ilm. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan syarah kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang kafirin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mereka meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta yang mengatur alam semesta ini, memberi mereka rezeki dan merajainya. Namun pengakuan ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam, disebabkan karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur seluruh perkara ini? Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, al-hasil, kesimpulannya, anna iqrar al-abdi bi anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir huwa Allah, hada wahdahu la yakfi li an yakuna al-mar'u muwahhidan. Kesimpulannya, bahwasanya pengakuan hamba bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberikan kenikmatan, yang mengatur alam semesta ini, dia adalah Allah, ini saja tidak cukup menjadikan seorang muwahhid. Bal la budda ma'a dhalika an ya'tiya bilazimin dhalik, atau bilazimi dhalik, akan tetapi dia harus mendatangkan kelaziman itu, yakni kelaziman kita mengakui itu, wa huwa tauhidullah azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, wa ikhlasuddin lahu azza wa jalla, dan mengikhlaskan agama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kenapa orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki, dan Allah yang mengatur seluruh urusan mereka.
kenapa mereka masih menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka masih meminta kepada patung, berhala dan semisalnya? Maka jawabannya adalah pada al-qaidatu as-saniyah, pada kaidah yang kedua. Al-qaidatu as-saniyatu, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, kaidah yang kedua, annahum yaquluna, bahwasanya mereka mengatakan, yakni orang-orang kafir Quraisy, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami meminta kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka, tidak pula menghadap mereka, kecuali untuk mencari kedekatan dan pertolongan. Yakni orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka masih menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Karena alasan mereka yang pertama adalah al-qurbah, agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lisyafa'ah, agar sesembahan-sembahan ini sebagai penolong mereka, yang membantu mereka, yang menghubungkan hajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab kenapa mereka masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, dalil al-qurbah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya'a, wali. Awliya maknanya penolong, pelindung, tempat mereka menanamkan rasa kecintaan, itu namanya awliya. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inilah alasan orang-orang kafir Quraisy meminta menyembah kepada berhala. Tujuannya apa? Agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla.
Kesalahannya di sini mereka menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan sebab ibadah dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Hanya saja yang kami inginkan ketika meminta kepada patung-patung dan sembahan-sembahan selain Allah agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka kenapa mereka masih menyembah berhala dan menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka masih meminta kepada jin, meminta keberkahan kepada kuburan, pepohonan yang dikeramatkan dan semisalnya. Ini tujuan mereka agar apa yang mereka perbuat ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang kadzib, dusta, kafar, lagi kufur. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Yang mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang ikhlas, agama yang murni itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang-orang kafir Quraisy kenapa mereka menjadikan adanya sembahan-sembahan selain Allah. Tujuan mereka agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tentu amalan mereka ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada para pendusta lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla dengan alasan agar mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, bahwasanya ini adalah kedustaan dan amalan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syafa'ah. Adapun dalil asy-syafa'ah, ini alasan yang kedua kenapa mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan wali sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka yang kedua karena menjadikannya sebagai syafa'ah, perantara yang menghubungkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syafa'ah itu maknanya
at-tawassutu lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah, ia menjadikan perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka masih menyembah patung berhala, sembahan selain Allah Azza wa Jalla? Karena mereka masih meyakini bahwasanya patung ini atau orang-orang saleh yang telah mati, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam, karena mereka yakini orang-orang yang telah mati ini sebagai syafaat, sebagai perantara mereka, sebagai penghubung mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap dirinya kotor, sehingga kalau langsung meminta kepada Allah, kata mereka tidak layak, masih kotor. Sehingga mereka menjadikan dulu perantara yang menghubungkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Mereka mengatakan mereka itu, ini sembahan-sembahan yang mereka sembah, syufa'auna indallah, penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan orang-orang kafir Quraisy kenapa mereka masih menyembah sembahan selain Allah. Karena sesembahan-sembahan ini, kata mereka, penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Apakah kalian memberitahukan Allah orang-orang yang ada di langit dan di bumi dengan apa yang dia tidak ketahui? Dan ini bentuk kalimatnya pengingkaran kepada mereka. Kalau bahasa kasarnya, apakah kalian mengajari Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di muka bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ini bentuk pengingkaran Allah kepada perbuatan mereka yang mereka anggap bahwasanya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah adalah penolong-penolong mereka. Diingkari oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka alasan-alasan yang seperti ini, yakni alasan-alasan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendekatkan diri mereka kepada Allah atau menjadikannya sebagai syafaat penolong bagi mereka, maka ini adalah kedustaan, dan apa yang mereka perbuat ini merupakan bagian dari bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maka apapun alasannya menyembah selain Allah Azza wa Jalla, maka ini semuanya adalah kebatilan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik alasannya mendekatkan diri mereka kepada Allah atau sebagai penolong mereka, maka ini adalah kedustaan dan sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wasyafa'atu syafa'atani, dan syafaat terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyatun. Yang pertama syafaat manfiyah, yakni syafaat yang batil, yang tertolak, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wasyafa'atun musbatah, dan syafaat yang ditetapkan atau yang diterima. Wasyafa'atul manfiyah, dan syafaat al-manfiyah, yakni definisi syafaat al-manfiyah yang batil, yang ditolak, ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Apa-apa yang diminta dari selain Allah pada apa-apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini definisi atau ta'rif syafaat yang dinafikan atau syafaat yang batil, yaitu apa-apa yang dimintai dari selain Allah pada apa-apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razzaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun
yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Al-Baqarah ayat 254. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila Allah memanggil kita dengan amanu, fasghi sam'aka wa basaraka wa qalbak, maka pasang telingamu, penglihatanmu dan hatimu. Karena panggilan ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka dengarkan ayat ini. Anfiqu mimma razzaqnakum, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, yang menunjukkan bahwasanya yang memberikan rezeki dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita miliki semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang hari, tidak ada jual beli padanya. Tidak pula ada teman yang dekat. Ya. Kerana nanti pada hari kiamat setiap kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapa dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, anak dan istrinya. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Di dunia mungkin kerana kita dekat dengan pejabat, orang yang memiliki kedudukan sehingga kita bisa membantu orang lain. Kalau dia langsung meminta kepada orang yang memiliki kedudukan kerana dia tidak dikenal, mungkin permintaannya ditolak. Tapi kita yang dekat dengan orang yang memiliki kedudukan, ya terkadang bisa membantunya atas hajah atau keperluannya. Tapi nanti pada hari kiamat, la syafa'ah, tidak ada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Merekalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Azza wa Jalla, zalim juga kepada manusia, dan zalim juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan atau yang ditolak. Wasyafa'atul musbatah, dan syafaat al-musbatah definisinya allati tutlabu min Allah, dia adalah yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi',
mukramun bis syafa'ah, dimuliakan dengan syafaat. Yani syafaat nanti pada hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang akan memberikan syafaat ini namanya asy-syafi', dimuliakan dengan syafaat. Dan syarat asy-syafi' adalah orang yang diizinkan Allah Azza wa Jalla, yakni yang akan memberikan syafaat ada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, malaikat dan orang-orang saleh. Begitu juga amalan-amalan kita. Wal masfu'u lahu, dan yang kedua orang yang diberikan syafaat, yakni orang yang mendapatkan syafaat. Syaratnya adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn, yaitu orang-orang yang Allah ridhai perkataannya, amalannya setelah diizinkan. Makanya syarat pemberi syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat yang pertama adalah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama yang akan mendapatkan syafaat ini adalah orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi orang yang Allah kehendaki. Kama qala ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat yang di sisinya kecuali dengan seizinnya. Kemudian dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka syai'an, sedikit pun, illa min ba'di an ya'zana Allah, kecuali setelah Allah berikan izin. Ini syarat yang pertama. Jadi yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai.
Jadi orang yang mendapatkan syafaat dan orang yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya dan perbuatannya. Dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah ada waktu? 1 menit lagi. Taib. Mungkin kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.